Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsline. Pemirsa, memasuki hari ke-8 sejak kedatangan perdana jemaah calon haji di Arab Saudi, telah ada 2 jemaah yang meninggal dunia. Sementara pemerintah Indonesia sangat serius melakukan pencegahan dan mitigasi COVID-19. Yusra Ismail dari Bekah, Arab Saudi akan menginformasikan berita terkini di Tanah Suci. Selamat siang. Selamat siang, Uca, dari mana asal calon jemaah haji yang baru meninggal dunia tersebut? Ya, tadi pagi sudah diumumkan bahwa ada satu lagi calon jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi, tepatnya di Madinah, atas nama Bangun Lubis Wahid yang berusia 59 tahun, di mana disebutkan Bangun Lubis Wahid ini meninggal dunia usai sholat Jumat dari Masjid Nabawi di Madinah, lalu sempat berusaha diselamatkan oleh tim kesehatan, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Jumat sore. Sebelum Bangun Lubis Wahid ini yang merupakan jemaah calon haji dari Embarkasi Padang atau PDG 04, sudah ada juga satu jemaah haji wanita asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede bernama Suhati Rahmat Ali yang sudah meninggal dunia sejak kedatangannya di hari pertama. Untuk itu, dari pemerintah Indonesia kembali menekankan agar setiap jemaah calon haji terus memperhatikan atau membatasi kegiatan di luar ruangan karena suhu udara yang sangat tinggi sehingga bisa membuat kelelahan para jemaah calon haji setiap setelah beraktivitas, terutama beraktivitas di masjid, melakukan ibadah, dan juga ziarah. Mereka disarankan untuk terus menghidrasi diri, jangan menunggu sampai haus baru minum karena banyak sekali jemaah mengalami kelelahan karena dehidrasi. Selain itu juga kegiatan di luar ruangan yang dapat menguras fisik akibat cuaca juga dapat membuat fisik calon jemaah haji melemah sehingga mereka dikhawatirkan saat puncak haji nanti keadaan mereka, fisik mereka akan semakin menurun. Sementara di saat puncak haji sangat dibutuhkan fisik yang sangat prima karena berbagai kegiatan itu dilakukan di luar ruangan, terutama dari mulai Padang Arafah, di Musdalifah, dan juga di Mina. Rangkaian itu diharapkan para jemaah haji yang sudah menanti kepergian haji selama 2 tahun yang sudah tertunda akibat pandemi ini bisa berjalan lancar dan bisa menyelesaikan semua rangkaian haji dengan selamat dan juga sehat. Untuk itu diharapkan ke depannya para jemaah haji untuk terus memperhatikan kondisi kesehatannya dan juga segera melaporkan apabila mengalami gejala-gejala tertentu yang menyebabkan bisa terkendalanya kegiatan selama beribadah di Tanah Suci. Demikian. Ya Yusra, apa langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus COVID-19? Ya, satu lagi yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia tentunya ini adalah pertama kalinya penyelenggaraan haji di masa pandemi dengan penerimaan jemaah dari luar negeri. Indonesia termasuk negara yang mendapatkan prioritas kuota paling terbesar dari seluruh dunia sehingga diharapkan penyelenggaraan haji dari jemaah Indonesia juga dapat berjalan dengan lancar. Di mana di tengah pandemi ini pemerintah Indonesia sangat mengharapkan para calon jemaah haji bisa mengkarantina dirinya sendiri sebelum berangkat ke Tanah Suci, diakibatkan masih adanya virus, mungkin belum terlalu 100% berakhir, meskipun sebelum berangkat jemaah calon haji sudah harus memastikan dirinya negatif dengan hasil tes PCR 72 jam sebelum keberangkatan. Namun selama berada di Tanah Suci juga para jemaah haji diwajibkan atau dihimbau untuk terus memakai masker untuk melindungi para jemaah dari terpaparnya virus COVID-19 karena diharapkan ini tidak mengganggu para calon jemaah haji dalam beraktivitas di luar ruangan dan bertemu dengan jemaah dari berbagai negara. Adapun langkah mitigasi dari pemerintah Indonesia akan menyiapkan rumah sakit khusus isolasi COVID-19 yang ada di Mekah dan di Madinah, dan juga
bagi pasien yang bergejala akan ditanggung asuransi selama perawatan COVID-19 di Tanah Suci. Namun demikian diharapkan meskipun sudah disiapkan kapasitas 1% dari total kuota yang dimiliki Indonesia tahun ini yaitu 1.051 jamaah, artinya 1% adalah 1.000 pasien yang bisa dirawat di rumah sakit isolasi nanti, diharapkan tidak ada pasien dari Indonesia yang mengalami COVID-19 sehingga bisa turut melancarkan terselenggaranya ibadah haji tahun ini. Demikian Gema dan Febrian. Baik, terima kasih informasinya Yusra Ismail langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas.